we were finally going to meet our creators. I'll wake you when we arrive. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan membahas lanjutan dari film Prometheus, yaitu Alien Covenant. Film ini dirilis tahun 2017 atau 5 tahun setelah Prometheus. Di awal video kita melihat bagaimana kondisi Elizabeth dan David setelah selamat dari insiden pada planet LV-223. Elizabeth melakukan perbaikan pada David dan mereka sepertinya menuju sebuah planet yang telah ditentukan. Dalam pesan terakhirnya, Elizabeth memang mengatakan kalau mereka masih akan menjelajahi angkasa untuk mencari jawaban yang mereka cari, yaitu siapakah The Engineer dan mengapa mereka malah ingin menghancurkan peradaban manusia. Padahal The Engineer itu kan sosok yang menjadi asal-usul manusia melalui tes kecocokan DNA yang dilakukan Elizabeth. Di sela-sela alur film nanti juga akan sedikit saya beri penjelasan supaya lebih dalam informasinya. Ya mungkin akan menjadi pembahasan yang panjang, mudah-mudahan kalian sih nggak bosan ya dan tetap bisa menikmati alur filmnya. Oke, nggak pakai lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di awal film kita melihat sosok Peter Weyland saat masih muda bersama David, robot humanoid ciptaannya. Saat itu David baru aja diaktifkan. Weyland memberitahu David kalau ia adalah ayahnya atau seseorang yang telah menciptakannya. Weyland memberi beberapa pertanyaan dasar dan David mampu menjawabnya dengan baik. Lalu Weyland meminta David memainkan piano. David bebas memainkan lagu apapun dan sebagai robot yang melayani manusia, David memang diberi keistimewaan dan kebebasan untuk memilih. Lalu ia memainkan sebuah lagu yang berjudul The Entry of the Gods into Valhalla. Lagu itu berkisah tentang dewa yang menolak manusia sebagai makhluk lemah dan penuh keserakahan. Ia juga menambahkan bahwa pernyataan dewa itu salah dan para dewa juga ditakdirkan mati dalam bencana besar. Setelah selesai bermain, David bertanya, jika Weyland adalah penciptanya, lalu siapakah yang menciptakan Weyland atau manusia? Weyland berkata, hal tersebut masih menjadi misteri, dari mana manusia berasal dan siapakah yang menciptakan mereka. Weyland juga berharap ia bisa segera mendapatkan jawaban. Kemudian David berkata, Weyland sedang mencari penciptanya, sedangkan saat ini ia bersama orang yang menciptakannya. Sebagai robot humanoid, David tentu aja akan melayaninya. Namun Weyland adalah manusia, suatu saat akan meninggal sedangkan dirinya tuh tidak. Agaknya pernyataan David tersebut cukup mengganggu pikiran Weyland dan membuatnya tersinggung. Lalu scene berganti pada sebuah kapal angkasa bernama Covenant. Saat ini adalah tahun 2104 atau sekitar 10 tahun sejak kejadian Prometheus. Covenant membawa 15 anggota kru, 2000 anggota koloni, serta 1140 embrio. Kapal angkasa itu memiliki tujuan sebuah planet baru yang bernama Origae 6 dan diperkirakan akan sampai dalam waktu 7 tahun. Dengan muatan tersebut sudah jelas bahwa Covenant adalah sebuah kapal angkasa yang sedang melakukan migrasi dari bumi menuju planet baru. Awak kapal saat ini sedang tidur pada kapsul hibernasi atau hypersleep sambil menunggu waktu kapan mereka akan tiba. Namun ada seorang pria yang masih terjaga pada kontrol pilot untuk memantau perjalanan mereka. Pria ini bernama Walter, robot humanoid yang mirip dengan David. Walter dibuat lebih canggih daripada David, namun tidak seperti David yang dibuat mendekati manusia. Kemampuan melakukan improvisasi juga dihilangkan pada Walter dan hal ini membuatnya lebih seperti robot. Kemudian sistem komputer memberitahu Walter untuk membuka panel energi pada Covenant yang dapat menyerap cahaya, karena sudah waktunya pengisian energi. Walter juga memeriksa muatan embrio. Jika ada yang rusak, maka ia akan memisahkannya. Ia juga melakukan pengecekan pada kapsul hibernasi untuk memastikan orang yang di dalamnya tetap hidup. Tiba-tiba terjadi ledakan neutrino di dekat pesawat mereka yang berpotensi merusak. Panel pengisian tidak sempat ditutup dan menyerap energi terlalu banyak dari ledakan tersebut. Lalu terjadilah lonjakan listrik di dalam pesawat. Walter memerintahkan komputer membangunkan para kru untuk membantu mengatasi krisis di dalam pesawat. Namun sayangnya ada satu kapsul hibernasi tidak terbuka. Para kru pun mencoba membukanya secara manual, namun lonjakan listrik yang terjadi membuat kapsul itu terbakar dan orang di dalamnya tidak selamat. Dan ternyata dia adalah kapten kapal angkasa Covenant. Setelah situasi dalam pesawat normal, para kru berkumpul untuk berdiskusi apa yang harus mereka lakukan. Seorang awak kru yang bernama Daniel adalah istri dari kapten dan tentu saja ia sangat terpukul atas kehilangan dirinya.
Lalu seorang kru yang bernama Christopher Oram akan menggantikan posisi kapten untuk memimpin ekspedisi Covenant. Ia mengatakan tragedi sebelumnya membuat mereka kehilangan 47 anggota koloni, 16 embrio, dan tentu saja seorang kapten. Lonjakan listrik terjadi karena panel energi menyerap panas terlalu banyak dari sebuah ledakan atau gelombang kejut bintang terdekat. Kondisi pesawat saat ini 83% dan cukup banyak terjadi kerusakan. Karena itu, mereka harus segera melakukan perbaikan. Seorang kru mengatakan kalau mereka baru saja kehilangan banyak orang dan meminta kapten untuk melakukan perenungan sejenak, terutama penghormatan terakhir pada kapten mereka sebelumnya. Chris memahami hal tersebut, namun jika mereka tidak segera melakukan perbaikan, mereka semua bisa saja tidak pernah sampai ke tujuan. Para kru pun segera melakukan perbaikan agar pesawat dapat segera melanjutkan misi. Tanpa sengaja, Chris melihat para krunya sedang bersulang pada sebuah layar monitor. Mereka melakukan penghormatan terakhir atas kehilangan koloni serta pelepasan jenazah kapten keluar angkasa. Chris yang melihatnya berkata kepada Karin bahwa kru tidak mematuhinya. Ia juga beranggapan bahwa dirinya tidak layak untuk memimpin misi. Namun Karin mengingatkan, setelah sampai ke tujuan, mereka bukanlah para kru, melainkan tetangga. Jadi ia meminta Chris untuk bersikap lunak pada mereka. Sementara itu di luar angkasa, Tennessee dan Anchor mencoba mengembalikan panel energi ke posisi semula. Mereka sangat bergantung pada panel tersebut agar kapal angkasa dapat melakukan pengisian energi secara berkala. Dan akhirnya setelah mereka selesai, daya terisi penuh dan kapal angkasa itu siap melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saat Tennessee akan kembali ke dalam, sebuah sinyal transmisi aneh mengganggu sistem komunikasinya. Para kru tidak mendengar perkataannya karena transmisi itu menghalangi komunikasi mereka dan ia memutuskan segera kembali ke dalam. Tennessee kemudian menunjukkan hasil rekaman transmisi yang diterimanya. Lalu sistem komputer mencoba mengurainya agar dapat didengar lebih jelas. Setelah mendengar transmisi itu berulang-ulang, Tennessee mulai mengerti. Transmisi tersebut ternyata sebuah lagu yang pernah ia dengar sebelumnya. Ia pun ikut menyanyikannya. Setelah mencoba melacak sumbernya, Walter menyadari kalau transmisi tersebut memang terpancar dari suatu tempat dan meminta komputer untuk memberikan datanya. Transmisi itu berasal dari lokasi yang gak jauh dari mereka dan melalui peta bintang yang dibuat komputer, jaraknya tuh ternyata hanya beberapa minggu. Di sana terdapat kumpulan planet dan terlihat memiliki sebuah bintang, sama seperti tata surya kita. Namun usianya diperkirakan jauh lebih tua. Seorang kru yang bernama Rick mengatakan terdapat 5 planet pada sistem bintang tersebut dan ia tertarik untuk melakukan analisa pada planet keempat. Setelah melakukan pengamatan dengan bantuan komputer, planet tersebut memiliki kemiripan dengan bumi, memiliki tumbuhan serta oksigen yang melimpah, dan membuatnya menjadi planet yang layak untuk ditinggali. Lalu Rick memberitahu rekannya, berdasarkan spesifikasi tersebut, planet nomor 4 jauh lebih menjanjikan daripada Origai 6, planet yang menjadi tujuan mereka. Para kru pun terlihat antusias. Daripada harus pergi ke Origai 6 yang butuh 7 tahun perjalanan, mengapa tidak mencoba ke planet 4 yang cukup dekat, bahkan memiliki potensi lebih baik untuk ditinggali manusia. Kapten juga sependapat dan ia memutuskan untuk pergi ke sana. Kemudian Daniel mencoba berbicara dengan Chris atau sang kapten. Apakah mereka akan membatalkan misi demi sebuah transmisi aneh? Butuh 10 tahun mereka menemukan Origai 6, lalu sebuah planet tersembunyi tiba-tiba muncul entah dari mana. Sedangkan jaraknya tuh jauh lebih dekat daripada Origai 6. Sangat berbahaya jika pergi ke tempat di mana mereka belum mempelajarinya secara utuh. Lalu Chris mengatakan mungkin saja mereka melewatkannya saat melakukan pencarian. Ditambah para kru tidak ada satupun yang ingin kembali ke kapsul hibernasi. Tidak ada salahnya dong mereka melakukan pengecekan. Selain itu, sebuah lagu yang ada dalam transmisi tersebut menunjukkan adanya eksistensi manusia bumi di sana. Setelah berminggu-minggu, akhirnya mereka sampai ke planet 4. Sebagian kru akan turun menggunakan pesawat pendarat dan beberapa akan menunggu di Covenant untuk melakukan pemantauan. Terjadi badai petir di atmosfer, pesawat itu pun mengalami beberapa kerusakan yang membuat alat komunikasi mereka terganggu. Namun akhirnya mereka berhasil melewati badai dan segera mencari tempat untuk mendarat. Sebelumnya mereka sudah mendeteksi kalau udara di planet tersebut tidak beracun, sehingga mereka dapat dengan bebas melakukan penjelajahan. Seorang kru bernama Ferris akan tinggal di pesawat untuk berjaga-jaga serta melakukan perbaikan alat komunikasi.
Sebagian kru adalah anggota militer. Kapten mengingatkan mereka agar tetap menjalankan protokol keamanan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sumber transmisi yang mereka terima sebelumnya berjarak 8 km, namun medannya tuh nggak rata. Mereka harus melewati perbukitan dan sepertinya perjalanan mereka tidak akan mudah. Mereka juga akan berpencar agar selama penjelajahan dapat menemukan hal-hal yang berbeda. Tanaman dan pohon tumbuh subur di sana. Hal itulah alasan mengapa udara cukup bersih di planet tersebut. Di tengah perjalanan, seorang kru yang bernama Ledward tanpa sengaja menginjak tanaman yang mengeluarkan debu atau serpihan berwarna hitam. Tanpa ia sadari, serpihan yang menyerupai zat hitam itu masuk ke dalam telinganya, menginfeksi lalu menyatu dalam darahnya. Ada kemungkinan zat hitam itu adalah patogen. Jadi patogen itu adalah mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya. Bisa ke manusia ataupun binatang. Beberapa contoh dari patogen itu adalah virus, bakteri, ataupun jamur. Sementara itu, Daniel, Walter, dan yang lain sampai ke sebuah tempat di mana mereka menemukan sebuah reruntuhan bangunan. Namun reruntuhan itu lebih mirip sebuah kapal angkasa. Mereka segera melakukan pengecekan ke dalam pesawat tersebut. Sementara itu, seseorang yang bernama Tom tanpa sengaja melihat tanaman yang sama diinjak Ledward. Ia penasaran lalu menekan-nekan tanaman itu dan membuat patogen yang berada di dalamnya keluar. Patogen itu masuk melalui hidungnya dan tentu saja langsung menginfeksinya. Di dalam pesawat tanpa diduga, Daniel menemukan kalung milik Elizabeth Shaw, seorang kepala ilmuwan dari misi Prometheus. Kapal angkasa itu dilaporkan hilang 10 tahun yang lalu. Anehnya, mengapa barang-barang milik Elizabeth Shaw bisa berada di sana, sedangkan pesawat itu bukanlah milik Weyland Industries. Lalu mereka sampai ke ruang navigasi pesawat. Chris menyentuh benda bulat di depannya dan tanpa sengaja mengaktifkan sistem navigasi. Terlihat video hologram seseorang sedang melakukan sesuatu. Tiba-tiba terdengar sebuah lagu yang sama seperti yang mereka dengar melalui transmisi sebelumnya. Chris menduga mungkin dari sinilah sumber transmisi tersebut. Mereka mulai bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Sementara itu, Ledward mulai merasakan gejala pada tubuhnya. Ia mengalami keringat dingin dan kesulitan bernafas. Karin pun segera menghubungi yang lain dan mengabarkan kalau Ledward sakit dan mereka harus segera kembali ke pendarat. Hal yang sama juga terjadi pada Tom. Mereka tidak mengetahui penyebabnya, namun akan melakukan karantina pada mereka berdua. Ferris yang sudah berhasil menghubungi Covenant segera mengabarkan kalau 2 anggota kru mengalami infeksi. Ferris dan Karin pun membawa Ledward ke ruang medis. Saat Ferris membuka bajunya, punggung Ledward tiba-tiba mengeluarkan darah dan mengenai wajahnya. Ia pun langsung keluar untuk meminta Chris segera kembali. Tennessee yang berada di Covenant juga mulai panik dan by the way, Ferris ini adalah istrinya. Tanpa sengaja pintu itu menutup secara otomatis membuat Karin terjebak di dalam. Ia melihat tubuh Ledward bergetar gak karuan, lalu ada sesuatu yang mirip alien keluar dari dalam. Dan makhluk alien itu nantinya kita kenal dengan nama Neomorph. Alien yang baru saja lahir itu tumbuh dengan sangat cepat, sangat agresif dan langsung menyerang Karin tanpa ampun. Ferris mencoba menolong namun ia malah terpeleset. Ferris kemudian menutup pintu itu kembali, namun alien itu berhasil memecah kaca pintu lalu kabur dari sana. Alien itu pun terus mengejarnya. Karena panik, Ferris menembak ke segala arah. Hal yang dilakukannya malah membuat pesawat itu meledak, sedangkan alien cecungu itu berhasil kabur keluar. Chris yang baru saja sampai terkejut melihat pesawat itu meledak karena Karin istrinya masih berada di dalam. Hal yang sama juga terjadi pada Tom. Ia mulai merasakan sakit pada tubuhnya. Lalu sesuatu keluar dari dalam mulutnya. Terlihat sosok makhluk yang mirip dengan alien sebelumnya. Alien itu pun langsung pergi menjauh. Hari pun mulai gelap dan suasana menjadi mencekam. Daniel berusaha menghubungi Covenant namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba alien itu kembali mendatangi mereka. Kali ini ukurannya sudah semakin besar dan berani melakukan penyerangan. Alien itu berusaha menyerang Daniel, namun Walter berhasil menangkisnya. Alien tersebut ternyata memiliki asam dalam darah yang mematikan dan membuat Walter kehilangan pergelangan tangannya. Mereka pun langsung menembaki alien tersebut, namun alien tersebut cukup tangguh, bahkan melukai Angkor dan membuatnya tewas. Setelah memberinya tembakan terus-menerus, akhirnya alien tersebut berhasil dilumpuhkan. Para kru menjadi lengah dan mereka lupa kalau alien itu masih ada satu lagi. Dan alien itu pun langsung menyerang Daniel. Tiba-tiba ada seorang lelaki misterius menembakkan bom suar. Suara ledakan membuat alien itu ketakutan. Mereka pun menjadi selamat karenanya.
Lelaki misterius itu kemudian meminta para kru mengikutinya sebelum alien tersebut kembali melakukan teror. Lelaki itu membawa para kru ke sebuah kota mati dan mereka dibuat terkejut karena ada banyak sekali jasad yang terlihat seperti manusia mengering di sana. Mereka pun bertanya-tanya apakah telah terjadi bencana besar di planet tersebut. Setelah sampai ke sebuah kuil, lelaki misterius itu mulai memperkenalkan diri. 10 tahun yang lalu, ia bersama seorang ilmuwan yang bernama Dr. Elizabeth datang ke planet tersebut. Mereka berdua adalah kru yang selamat dari Prometheus. Mereka datang ke sini menggunakan sebuah pesawat angkasa milik sosok yang disebut dengan The Engineer. Pesawat tersebut membawa senjata biologi berupa patogen atau virus yang sangat mematikan. Tanpa sengaja, muatan tersebut tersebar saat melakukan pendaratan yang membuat peradaban di planet tersebut musnah. Mereka menjadi kehilangan kendali pesawat dan Dr. Elizabeth tewas dalam kecelakaan tersebut. Kini hanya ia satu-satunya yang selamat dan bertahan hidup seorang diri. Dan tentu saja ia adalah David, robot humanoid awak Prometheus serta generasi pendahulu Walter. Daniel lalu bertanya, makhluk apa yang menyerang mereka? David mengatakan patogen itu memang didesain untuk menginfeksi makhluk hidup, lalu menggunakannya sebagai inkubator untuk melahirkan jenis spesies baru yang sangat lincah dan agresif. Lalu Chris bertanya apakah mereka juga terinfeksi, karena mereka tidak bisa kembali ke Covenant jika di dalam tubuh mereka terdapat virus tersebut. Alasannya adalah karena mereka membawa ribuan koloni manusia. David mengatakan tidak perlu khawatir karena dampak dari infeksi tersebut berlangsung dengan sangat cepat. Jadi kalau disimpulkan, virus yang tersebar itu masih bertahan mencemari beberapa tanaman meski sudah 10 tahun berlalu. Setelah itu, David meminta mereka untuk beristirahat. Selain itu, ia juga mengucapkan selamat datang kepada Walter, saudaranya sesama robot humanoid. Welcome, brother. Lalu seseorang yang bernama Cole meminta David mengantarnya ke puncak bangunan. Ia akan kembali mencoba menghubungi kru yang berada di kapal angkasa mereka. Malam itu tiba-tiba hujan lebat dan tentu saja akan sangat sulit melakukan komunikasi pada cuaca tersebut. Lalu David mengatakan badai yang terjadi di atmosfer sangatlah parah, bahkan menyelimuti seluruh planet. Kecil kemungkinan kru mereka bisa mendengar suaranya. Selain itu, cuaca buruk itu bisa berlangsung berhari-hari. Lalu di Covenant, Tennessee menurunkan ketinggian kapal angkasa. Hal itu ia lakukan agar mereka bisa lebih menjangkau komunikasi. Sementara itu di bawah, Walter pergi menemui David. Ia berjanji kepada Daniel untuk mencari tahu apakah ada yang disembunyikan dari David. Ternyata David baru saja mencukur rambutnya yang membuat mereka berdua sangat sulit dibedakan. Walter kemudian mengambil sebuah seruling dan David memintanya untuk meniupnya. Walter tidak memiliki kemampuan itu, lalu David mengajarinya. Ternyata Walter mampu memainkan suling tersebut dengan baik dan David senang kalau Walter memiliki rasa seni seperti dirinya. You have symphonies in you, brother. Walter mengatakan kalau ia memang didesain lebih canggih daripada David dan mempelajari sesuatu dengan singkat. Namun perbedaannya adalah Walter tidak diizinkan berkreasi, membuat atau menciptakan sesuatu, bahkan sebuah melodi sederhana. You are not allowed to create. Walter bertanya apakah David pernah bertemu dengan Weyland, pencipta mereka. Lalu David berkata kalau ia bersama Weyland sesaat sebelum meninggal, seorang manusia lemah dan ciptaan yang tidak berguna. Walter kemudian berkata kalau David bertindak seperti manusia, bahkan merasa lebih istimewa dari mereka, serta hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan perkataan dan pertanyaannya bisa mengganggu orang-orang di sekitarnya, seperti perkataan David kepada Weyland di awal film. Maka dari itu dibuatlah model yang lebih simpel. Lalu David mengajak Walter keluar melihat kondisi kota mati di hadapan mereka. David mengisahkan saat pertama kali ia datang ke planet tersebut. Saat ia datang, banyak orang berkerumun di halaman yang sangat luas. Pesawat yang ditumpangi David bergerak mendekati sebuah pesawat angkasa lain yang berbentuk cincin. Tidak dijelaskan pesawat itu datang dari mana atau mungkin pesawat itu memang milik mereka. Bagian bawah pesawat David terbuka, lalu tabung-tabung berisi patogen atau virus mematikan itu keluar dari pesawat, bercampur dengan udara lalu menginfeksi semua orang yang ada di sana. Senjata biologi itu benar-benar mematikan dan hanya dalam sekejap tubuh yang terinfeksi berubah menjadi hitam lalu meninggal di tempat. Di dalam pesawat terlihat David berdiri di sana menyaksikan musnahnya peradaban tersebut. David juga mengutip sebuah puisi kisah Ozymandias yang berisi bahwa sehebat apapun seseorang dan peradaban yang mereka bangun tidak akan pernah kekal. Warisan mereka ditakdirkan untuk membusuk kemudian dilupakan.
Salah satu hal baik yang pernah David alami adalah saat di mana Elizabeth memperbaiki David. Dalam beberapa diskusi ada yang berpendapat kalau planet itu tuh bernama planet Paradise, tempat tinggal para engineer. We were finally going to meet our creators. Hal itu diperjelas pada scene yang dihapus di mana David dan Elizabeth berada di pesawat The Engineer setelah mereka selamat dan pergi dari LV-223. Tapi kalau diperhatikan dengan seksama, mereka lebih terlihat seperti manusia, berbeda dengan sosok The Engineer yang lebih berotot dan terlihat pucat. Bahkan saat mengetahui kedatangan pesawat David, mereka seperti melambai-lambai dan mengira kalau dewa telah kembali untuk menemui mereka. Hal ini sama seperti lukisan yang ditemukan Elizabeth, di mana sosok manusia menyembah manusia raksasa yang dianggap dewa. Jadi mungkin saja peradaban di planet tersebut merupakan peradaban yang dibuat para engineer sama seperti yang mereka lakukan saat tiba di bumi. Kemudian jika memang planet tersebut benar-benar merupakan asal The Engineer, pesawat yang berbentuk cincin itu mungkin saja sebuah kapal induk atau docking station dari pesawat The Engineer. Nah, kalau kalian punya teori yang berbeda, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke filmnya. Sementara itu di luar, alien itu diam-diam mendekati mereka. Tentu saja karena ia bisa mengetahui keberadaan manusia. Di saat yang sama, seorang awak kru bernama Rosenthal yang sedang membersihkan diri dihampiri alien tersebut. Belum sempat ia mengambil senjatanya, Neomorph itu langsung menyerangnya. Tidak ada yang bisa mendengar teriakannya karena rekan-rekannya berada cukup jauh darinya. Sementara itu Chris dan Cole sedang berada di atap kembali mencoba menghubungi awak Covenant. Setelah sebelumnya Tennessee menurunkan ketinggian Covenant, akhirnya mereka berhasil terhubung. Cole meminta Covenant melakukan prosedur evakuasi secepatnya karena sudah ada korban dan tidak ingin jumlahnya bertambah. Chris kemudian mendatangi Daniel untuk memberi kabar bahwa ia berhasil menghubungi Covenant, lalu menanyakan keberadaan Rosenthal. Daniel mengatakan kalau Rosenthal pergi untuk membersihkan badan. Walter yang sudah kembali ke sana akan mencarinya, namun Chris mengatakan biar ia saja yang pergi. Lalu di tempat Rosenthal sebelumnya berada, alien itu sedang asik memakan tubuhnya. Ternyata David sudah berada di sana. Menyadari kedatangannya, alien itu tiba-tiba berdiri menghadap David, namun tidak langsung menyerangnya. Chris yang sudah sampai di sana terkejut dan langsung mengarahkan senjatanya. David meminta Chris jangan menembaknya. Ia sedang mencoba melakukan kontak dengan alien tersebut. Tanpa diduga, Chris langsung memberondong alien itu dengan tembakan lalu membuatnya tewas. David menjadi kesal dengan perbuatannya. Chris pun menjadi curiga mengapa ia begitu histeris melihat alien itu terbunuh. Chris meminta David berkata sejujurnya apa yang sebenarnya terjadi pada planet tersebut. Lalu David meminta Chris untuk mengikutinya. Sementara itu Daniel melakukan komunikasi dengan Covenant. Daniel meminta mereka menggunakan pesawat kargo untuk melakukan evakuasi. Ia juga memberi kabar kepada Tennessee bahwa Karin istrinya tidak selamat karena sebuah insiden. Untungnya Tennessee cukup tegar dan akan berusaha semaksimal mungkin menjemput mereka. David membawa Chris ke ruang penelitiannya. Ia menunjukkan eksperimen yang ia lakukan selama ini. Wujud patogen itu bermacam-macam dan berubah-ubah. Jika bercampur dengan udara, maka patogen itu langsung berubah menjadi partikel yang membuatnya menjadi senjata yang mematikan. Eksperimen yang ia lakukan dengan virus aslinya menghasilkan binatang atau organisme yang luar biasa. Saat virus tersebut mendapatkan inang, virus itu akan langsung merusak sistem tubuh dan menulis ulang DNA tubuh inangnya, yang pada akhirnya melahirkan organisme baru. Hal inilah yang menjelaskan mengapa alien-alien itu muncul dari dalam tubuh para kru yang sebelumnya terinfeksi. Lalu dengan virus tersebut, David melakukan rekayasa genetikanya sendiri. Ia melakukan kawin silang serta percobaan genetik lainnya. Tujuannya adalah menciptakan organisme yang sempurna. Kemudian David meminta Chris melihat hasil karya eksperimen atau genetikanya. David menunjukkan hasil eksperimen yang mirip sebuah telur di ruang bawah tanah. Chris bertanya apakah mereka hidup. David mengatakan mereka saat ini sedang menunggu, yaitu menunggu seorang ibu. Chris tidak mengerti ucapannya, lalu David memintanya mendekat untuk melihatnya. Saat Chris mendekat, tiba-tiba telur itu terbuka. Terlihat ada makhluk hidup mencoba untuk keluar. Chris mencoba melihat lebih dekat dan tiba-tiba makhluk hidup di dalamnya langsung keluar menyerang Chris. Nah, kalau dilihat makhluk itu tuh sangat mirip dengan facehugger.
Jadi kalau kalian lihat film Alien, pasti kalian pernah melihat telur-telur yang disebut dengan ovomorph. Kemudian saat ada manusia mendekat, ovomorph itu akan terbuka, lalu keluar makhluk yang disebut dengan facehugger. Makhluk itu langsung menempel pada wajah manusia, melakukan infeksi atau lebih tepatnya itu menggunakan manusia sebagai inang. Lalu dari dalam tubuh manusia terlahir makhluk baru yang selama ini kita kenal sebagai alien. Hal itulah yang terjadi pada Chris. Setelah menunggu beberapa lama, dari dalam dadanya muncul alien yang nantinya disebut dengan nama Protomorph. David terlihat sangat senang dengan lahirnya sosok alien itu, dan alien itu pun terlihat menirukan gerakan David yang mengangkat tangannya. Alien itu seperti menyadari bahwa David adalah penciptanya. Jadi penjelasannya mengapa wujud alien itu berbeda-beda. Ada wujud neomorph, protomorph, bahkan xenomorph. Seperti yang David katakan kalau wujud patogen atau virus itu tuh berbeda-beda. Selain itu, apakah infeksinya berasal dari virusnya langsung atau telur-telur milik David? Bahkan di film Alien vs Predator juga lahir pred-alien xenomorph yang memiliki ciri-ciri predator. Jadi sejarah kemunculan telur-telur alien itu berasal dari rekayasa genetika yang dilakukan David. Oke, kita lanjut ke filmnya. Tennessee memberitahu kalau ia sudah meluncur menggunakan pesawat kargo. Daniel dan yang lain segera berpencar mencari keberadaan Chris dan Rosenthal yang dari tadi tidak kelihatan batang hidungnya. Sementara itu, Walter menemui David di ruangannya. Setelah ia mendengar kisah David saat datang ke planet tersebut, patogen itu bukan tidak sengaja tersebar, namun memang David sengaja melakukannya. Lalu David menjawab, sebagai robot cerdas ia merasa lebih dari sekedar pelayan. Manusia tidak lebih baik darinya, mereka adalah spesies serakah dan tamak akan kebangkitan. Bahkan menurutnya, para engineer yang dianggap dewa itu juga tidak memahami kekuatan senjata biologi yang mereka bawa. Sudah sepantasnya dia menghancurkan peradaban yang ada di planet tersebut. David yang sebelumnya diciptakan untuk membantu manusia malah berubah menjadi robot psikopat dan memiliki obsesi untuk menciptakan dunianya sendiri. David merasa Walter tidak sejalan dengan dirinya dan akan menghambat obsesinya. Karena itu, ia langsung menusuk leher dan melumpuhkan Walter. Karena memang Walter dibuat lebih canggih, David tidak menyadari kalau Walter memiliki teknologi untuk memperbaiki diri sendiri. Sementara itu, para kru masih sibuk mencari sang kapten. Lope dan Cole mencari Chris di mana David melakukan penelitiannya. Lalu Cole masuk ke ruang bawah tanah dan menemukan mayat Chris tergeletak di sana. Tanpa diduga, sebuah telur terbuka dan facehugger yang berada di dalam langsung menyambarnya. Untung saja ia berhasil menangkisnya. Facehugger itu kabur keluar lalu menyerang Lope yang berada di sana. Cole langsung membantu Lope melepas makhluk itu. Meski berhasil lepas, cairan asam dari makhluk itu melukai pipinya. Tanpa mereka sadari, protomorph itu sudah tumbuh menjadi besar lalu menyerang mereka. Lope pun berhasil kabur, sayangnya Cole tewas terbunuh. Lalu di tempat lain, tanpa sengaja, Daniel menemukan kamar rahasia David. Ia melihat lukisan seorang wanita dengan mulut terluka. Daniel mengenali wajah itu adalah Elizabeth dan tanpa ia sadari, David sudah berada di belakangnya. David tidak menyangkalnya, ia memang melakukan eksperimen pada tubuh Elizabeth. Menurutnya, organisme yang terlahir karena bercampur dengan DNA manusia ternyata menghasilkan ciptaan yang sempurna. David juga akan melakukannya kepada Daniel. Karena itu, Daniel pun mencoba kabur, namun David berhasil menghentikannya. Untungnya, Walter yang telah kembali pulih datang menyelamatkan Daniel. Adu kejantanan antar robot pun tak terelakkan. Walter segera meminta Daniel pergi keluar sementara ia akan membereskan David. Walter tentu saja lebih unggul daripada David yang memiliki sistem pertahanan yang lebih baik. David yang terdesak mencoba mempengaruhi Walter, lebih memilih manusia atau dirinya sesama robot cerdas. Diam-diam David juga berusaha mengambil pisau miliknya. Setelah sampai di halaman luar, Daniel dan Lope melihat pesawat Tennessee lalu menghampirinya. Walter yang nampaknya berhasil mengalahkan David segera bergabung dengan mereka. Tanpa diduga, alien protomorph itu sudah berada di luar melihat mereka lalu mengejarnya. Ketiga kru akhirnya berhasil naik ke pesawat, namun masalah belum berakhir. Alien itu juga berhasil menyusul mereka, dan mau gak mau Daniel pergi keluar untuk membunuhnya. Alien itu berusaha memecah kaca ruang kendali dan Tennessee pun menjadi kesulitan mengendalikan pesawat. Pesawat kargo itu memiliki eskavator, lalu Daniel menggunakannya untuk menangkap alien tersebut lalu meremukkan tubuhnya. Kemudian Walter dari dalam meminta Daniel segera masuk ke dalam karena mereka akan segera kembali ke Covenant. Setelah sampai, Lope segera dibawa ke ruang medis agar lukanya tidak bertambah parah.
Daniel juga membantu Walter merawat lukanya yang sebelumnya robek karena perkelahiannya dengan David. Selang berapa lama saat kru sedang beristirahat, mereka mendengar peringatan ada makhluk asing di dalam pesawat. Mereka diberitahu untuk segera pergi ke ruang medis dan ternyata Lope tewas dalam keadaan menggenaskan. Mereka menduga Lope telah terinfeksi dan keluar sosok alien dari dalam tubuhnya. Daniel menghubungi Walter yang sedang berada di ruang navigasi. Walter melihat kalau makhluk asing itu bergerak menuju kamar Rick. Ternyata saat ini Rick sedang asik mandi bersama istrinya. Mereka tidak mendengar alarm peringatan. Tiba-tiba alien itu sudah berada di sana lalu menyerang mereka berdua. Daniel dan Tennessee terlambat datang ke sana karena mereka berdua sudah tewas menggenaskan. Daniel meminta Walter untuk menutup sebagian besar lorong pintu, lalu membiarkan beberapa jalur pintu terbuka untuk memancing alien itu pergi ke tempat yang ditentukan. Mereka mengarahkan alien itu masuk ke dalam kabin truk yang mereka bawa lalu meledakkannya di angkasa. Rencana mereka berjalan mulus, alien itu mengikuti mereka. Daniel membiarkan alien itu mengejarnya lalu menjebaknya ke dalam kabin truk. Tennessee langsung membuka ruang palka agar alien yang terjebak itu terlempar keluar angkasa. Namun alien itu berhasil keluar dari kabin lalu mencoba meloncat ke arah Daniel. Tennessee mengingatkan Daniel kalau truk berada di belakangnya bergerak ke arahnya. Sementara itu di depannya ada alien besar yang siap menerkamnya. Sesaat sebelum alien dan truk itu menabraknya, Daniel meloncat ke bawah pintu palka dan akhirnya truk itu menabrak badan alien lalu terlempar keluar angkasa. Mereka pun menjadi lega karena berhasil selamat dari insiden tersebut. Sementara itu Walter di ruang navigasi juga merasa lega, namun sepertinya ia terlihat biasa aja. Setelah insiden mengerikan yang mereka alami, mereka memutuskan untuk melanjutkan misi Covenant menuju Origai 6. Karena perjalanan itu cukup panjang, Tennessee dan Daniel akan tidur pada kapsul hibernasi. Tentu saja Walter akan tetap terjaga sebagai kontrol pilot untuk memantau perjalanan mereka. Sesaat sebelum menyalakan kapsul, Daniel memanggil Walter. Ia bertanya apakah Walter mau membantunya membangun sebuah pondok kayu saat sampai di sana. Bukannya menjawabnya, Walter malah langsung menyalakan kapsul hibernasi. Melihat gelagatnya, Daniel langsung menyadari kalau ia bukanlah Walter melainkan David. Lalu David mengucapkan selamat tidur panjang kepada Daniel. Setelah itu David menyebutkan kode protokol untuk mengambil alih perintah-perintah pada Covenant. Code David 73694-B. Kemudian David membuka ruang penyimpanan embrio lalu memuntahkan sesuatu dari dalam mulutnya, yang ternyata embrio tersebut adalah embrio facehugger. David tersenyum sambil mengecek kapsul hibernasi koloni manusia dan film pun selesai. Lalu apakah yang terjadi pada Walter? Salah satu hal yang perlu diketahui dalam sebuah film, jika kita tidak melihat mayatnya secara langsung, kita tidak dapat menyimpulkan apakah David telah membunuhnya atau mungkin Walter berubah pikiran kemudian mendukung David. Jadi kesimpulan dari film ini adalah film ini tuh lebih berfokus pada sosok David yang awalnya diciptakan untuk melayani tuannya malah menjadi sosok yang menghancurkan manusia. Pencarian Elizabeth atas jawaban sosok The Engineer malah berujung petaka. David menggunakannya sebagai inang untuk melahirkan organisme ciptaannya. Karena memang David terobsesi untuk menciptakan organisme sempurna. Memang masih banyak misteri yang sulit dijelaskan dari film ini, dan mungkin sutradara pengen agar film ini tuh tetap mengandung misteri. Ya mudah-mudahan ada kelanjutan dari film ini, karena sepertinya memang banyak hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Oke, terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.